ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. في النار. معاشر المسلمين الإخوان في الدين ومعاشر الطلبة hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari Senin, pekan pertama dari bulan November, tanggal 3 November 2025, 12 Jumadil Awal atau Jumadil Ula 1447 Hijriah. Dengan karunia, taufik dan rahmat Allah, kita dapat kembali duduk di majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat sampai ke langit, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang Allah Subhanahu wa taala memuji manusia di hadapan makhluk yang termulia di langit, yaitu para malaikat. Majelis yang akan menurunkan sakinah, ketenangan. Majelis yang akan diampuni dosa-dosa kita, yang sudah pasti kita banyak memiliki dosa setiap hari. Majelis yang akan mengantarkan jalan kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu, majelis yang menjelaskan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara hak dan batil, sebagai penyembuh penyakit jasmani dan rohani. Majelis yang juga insyaallah sudah pasti kalau kita katakan majelis Rasulullah SAW, yang Rasulullah telah menyampaikan ajaran Islam ini kepada kita melalui perantaraan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Demi Allah, tidak ada majlis yang terbaik di permukaan bumi kecuali majlis ilmu. Maka selalulah hadir di majlis ilmu, berikan waktu kita untuk agama Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi jalan hidup kita di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita di dalam kitab Imam Al-Muzani Syarhus Sunnah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, maksud sunnah di sini beliau memberikan penekanan pertama sekali yang paling utama yang dikatakan sunnah Nabi, yaitu ajaran Nabi. Tariqah adalah tauhid, akidah. Karena akidah, tauhid mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, untuk mengibadati Allah. Satu-satunya adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Begitu juga mengajak manusia untuk mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahasan kita masih pada matan di awal muqaddimah yang telah ada kita sampaikan dan kita bagikan matannya. Sampai di mana kemarin? Atau kertasnya pada hilang semua? Sampai mana kemarin batas? Yang punya catatan kan? Itu catatannya udah hilang, buku baru lagi, udah penuh. Ada yang nandai? Kalau hilang fotokopinya, berarti untuk ke depan Ustadz tidak akan fotokopikan lagi, tulis masing-masing. Ditanda kan batas pelajaran kita yang kita pelajari
Sampai kata ini berarti sampai di sini. Ya, begitu cara menuntut ilmu. Jadi kita tahu mana batas akhir dan mana yang akan kita mulai bahasan kita untuk berikutnya. Ada? Baiklah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan matan yang ada di dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, yaitu amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi. Sahih alaysa kadzalik? Naam. Hendaklah kamu menyabarkan dirimu untuk suatu perkara yang besar, perkara agama Allah, perkara berada di dalam akidah tauhid, perkara kamu menjauhi dirimu dari kesyirikan, suatu perkara yang kamu mesti mensabarkan dirimu di atasnya, yaitu di atas sunnah Nabi, dan sabar kamu dalam meninggalkan perkara-perkara bid'ah, dan berpegang teguhlah dengan perkara tersebut. Ini bahasan kita yang terakhir. Beliau menyebutkan, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa perkara-perkara yang besar, terkhusus di zaman fitnah, di zaman kasratus syubahat wasyurur, begitu banyaknya dan tidak pernah berhenti. Tidak ada kata berhenti. Fitnah, syubhat, kerancuan, kesalahan, kesesatan di dalam memahami agama Allah, padahal semuanya menyandarkan kepada agama Allah, bahkan menyandarkan kepada Al-Quran, kepada sunnah, bahkan mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi di dalamnya penuh dengan syubhat. Begitulah keburukan-keburukan yang ada di permukaan bumi ini, dan sangat membutuhkan, betul-betul kita sangat membutuhkan untuk pribadi kita mulai, kemudian yang terdekat yaitu keluarga kita, untuk sabar berada di atas agama Allah, agama tauhid, agama sunnah. Kemudian baru masuk kita pada poin yang berikutnya, karena tadi tidak ada yang menyampaikan. Anggap saja ini kalau sudah adalah pengulangan, tetapi insyaAllah menguatkan kembali ilmu kita. Sebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala bahwa untuk menyabarkan diri kita tersebut dengan melakukan sebab. Yang sebab tersebut membantu kita untuk menjadi orang yang sabar. Dan ada dua yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, sepertinya sudah, tapi tidak apa-apa, lihat catatannya. Doa Allah Azza wa Jalla wa ilhahu alaihi bitaufiq wal ismati minal fitan wa su'aluhu as-sabata ala dini wa sunnah. Memperbanyak doa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, tidak pernah berhenti. Wal ilhah, dan betul-betul kita, kalau bahasa kita, merengek, menangis di hadapan Allah, agar Allah memberikan taufik kepada kita, menyelamatkan kita dari seluruh fitnah yang ada di atas permukaan bumi ini, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan juga kita selalu meminta kepada Allah as-sabat, keteguhan di atas agama dan sunnah. Di atas agama dan sunnah. Saya kemarin mendapatkan satu tulisan yang dikirim oleh seorang ikhwan kita, dan saya sebarkan dalam rangka menyebarkan kebaikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang ini adalah merupakan pertanyaan kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah fi zamanina wa qad tuwfiya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar yang saya sempat bertemu 2 kali ketika masih
berada di kampus dulu di Madinah semasa kuliah, dan beliau juga sudah cukup tua. Ketemu di musim haji di kemah para ulama di Masy'aril Haram. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang disebutkan oleh seluruh muridnya, tidak ada yang menjadi ulama di zaman beliau sampai di zaman sekarang, apalagi ada yang ulama-ulama seniornya seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala yang barusan diangkat resmi dari kerajaan Saudi Arabia menjadi mufti, menjadi ketua mufti ulama, ya, dan bukan hanya di Saudi tetapi di dunia Islam. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, tidak ada ulama yang ada di negeri Arab kecuali itu semuanya murid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun seorang yang alim, adalah merupakan murid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dengarkan nasihat yang saya bacakan saja. Kalau bahasa Arabnya ada di sini, tapi teman menyingkat waktu kita, tapi saya bacakan sedikit supaya antum yakin bahwa ini memang ada tulisannya di dalam bahasa Arab. Ya, dan salah satunya penyampaian ini adalah merupakan sebuah tulisan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin. Dan sepertinya ini tulisannya sudah sangat lama sekali. Seorang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, limadha yantakisul ba'du ba'da istiqamatihi ala tariqil hidayah. Ada seorang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, mengapa ada sebagian orang, perhatikan dan hadapkan pertanyaan ini kepada pribadi kita masing-masing, bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri. Mengapa ada sebagian orang yang justru berbalik menyimpang setelah ia konsisten di atas jalan hidayah? Bahkan disebutkan, bahkan sebelumnya ia termasuk orang yang mendakwahkan sunnah, bukan hanya sekedar orang biasa. Dikatakan kepada Syekh pertanyaan tersebut, ya. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, la'alla intikasatahu min amraini. Boleh jadi dia berbalik menyimpang. Dia sudah konsisten di jalan yang benar, di jalan hidayah, di jalan hijrah kepada tauhid dan sunnah. Ternyata dia menyimpang. Bahkan mungkin dia di antara seorang yang dai mengajak kepada sunnah, tetapi menyimpang. Apakah kita dapatkan di zaman sekarang? Banyak. Karena tidak ingin menyebutkan orang per orang, nama-nama, tapi orang yang mengikuti media sosial pasti tahu beberapa orang-orang contoh, ya, bahkan dikenal adalah berdakwah, menyampaikan atau mengajak manusia kepada dakwah, kepada Allah, kepada sunnah. Bahkan dikenal dengan mereka adalah, ya, dai-dai salaf yang mengajak kepada pemahaman salaf. Tetapi wal-iyadu billah menyimpang. Kenapa? Kenapa bisa terjadi ini wahai kaum muslimin? Kepada orang yang mereka menyeru kepada sunnah. Bagaimana juga dengan kita yang kita mungkin sedikit atau kita hanya menyampaikan untuk keluarga kita, tapi bisa menyimpang. Ya, setelah konsisten di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan, boleh jadi karena dua hal. Boleh jadi karena dua hal. Silakan dicatat bagi yang memegang pena dan buku, kertas. Perkara pertama, kita tadi baru masuk pembahasan Syekh Abdul Razak, yaitu amrul awal, memperbanyak doa. Doa terhindar dari fitnah dan kokoh, ya, di atas agama Allah dan sunnah.
Imbas dia mungkin tidak pernah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas kebenaran. Hidayah di tangan siapa? Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, dan turun ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak memberikan petunjuk kepada siapapun, bahkan kepada orang yang sangat engkau cintai, yang engkau antusias, ingin memberikan yang terbaik, nasihat agar mereka mendapatkan hidayah, tetapi hidayah di tangan Allah. Saya sampaikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semua, karena perjalanan hidup kita ini banyak pelajaran wahai kaum muslimin. Ada salah seorang ikhwan kita yang sudah hijrah kepada sunnah. Insya Allah saya lihat zahirnya dan saya selalu bertemu. Bahkan terakhir perjalanan saya keluar kota dakwah ke Rengat itu bersama beliau dan cerita dalam perjalanan. Ya, dalam pas duduk di dalam mobil, ya, saya lihat ada bekas-bekas tato di badannya. Tetapi dia sudah hijrah kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, dan anak-anaknya juga diarahkan kepada sunnah, istrinya juga, ya. Dan dia bahkan mengatakan, saya ini ustaz dulu nakal, saya ini jahat, saya ini preman. Walaupun kadang-kadang ke masjid juga, bahkan pernah jadi muazzin kata dia. Ya, dan kenakalannya katanya dia suka paling pantang terpancing oleh seseorang yang dia akan berkelahi. Bahkan nggak tahu apakah dia tidak ada menyebutkan apakah dia pernah membunuh orang. Ya, yang jelas dia pernah masuk penjara. Ya, pernah masuk penjara dan tentunya nafkahnya tidak ada lagi untuk anak dan istrinya, dan qadar Allah istrinya berusaha untuk memberikan nafkah untuk anaknya, akhirnya dia bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri, balik, dan dia sudah mengikrarkan bahwa dia tidak akan lagi kembali kepada keburukan. Dan dia cerita mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari baru dia keluar dari penjara, lalu memang Allah menguji dia. Ada orang lagi yang melecehkan dia, yang menertawakan dia, dan dia terpancing ya untuk berkelahi lagi. Bahkan dia katakan, kalau saya tidak tahan Ustaz, saya bunuh dia. Ya, pisau ada di tangan saya. Tapi saya ingat, saya sudah taubat. Saya tidak mau lagi. Ya, bahkan dia mengatakan, selama ini kedekatan saya dengan anak dan istri sebelum masuk penjara, ya, rasanya agak kurang dekat. Walaupun bersama di dalam keluarga, di dalam rumah. Tetapi setelah di penjara baru dia katakan, saya kesepian. Saya merasa, Masya Allah kata dia, nikmat besar berada di antara keluarga, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak dan istri. Dan saya tidak ingin terulang kembali ketika ini saya diuji oleh Allah baru berapa hari keluar. Dan saya diuji lagi untuk akan berkelahi dan mungkin membunuh seorang tersebut yang melecehkan saya. Lalu dia terbayang, ini enggak mungkin terjadi lagi. Saya tidak ingin berpisah dengan anak lagi, kata dia. Saya tidak ingin masuk lagi. Lalu dia terus menceritakannya dan alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan dan istiqamah, ya. Dan istrinya alhamdulillah bercadar, anak-anaknya masuk tahfiz Al-Quran, ya. Bahkan dia mengatakan, hidup kami yang sederhana, Allah berikan sedikit harta, tetapi ada yang tersentuh dalam hati saya, terkhusus ketika ada seorang ikhwan, orang yang memiliki harta, mampu dia juga pernah membantu saya dalam ekonomi katanya, ya, lalu berkunjung ke rumah kami. Maksudnya dia sekarang kan sudah hijrah, ya, dia berada di Pekanbaru, dan berkunjunglah ikhwan itu, apakah dia sendiri ataupun dengan istrinya, lupa saya. Lalu di rumah setelah maghrib, lalu dia, kawan ini mendapatkan suasana di dalam rumahnya, anak-anaknya tersebut, ya, lagi murojaah hafalan Quran semuanya. Ada yang tingkat SD, ada yang banyak tingkat SD.
Lalu dibisikkan oleh kawan itu yang sempat ngomong sama teman yang hijrah itu, antum akhi dapat nikmat yang besar. Kenapa? Karena ana tidak mendapatkan suasana rumah ana seperti ini. Ana tidak mendapatkan suasana anak-anak murojaah seperti ini. Walaupun ana memiliki harta. Lalu dia berpikir benar. Kalau gitu memang harus disyukuri. Betul-betul harus disyukuri nikmat agama. Nikmat anak-anak berada dalam ketaatan, istri dalam ketaatan, bahkan taat kepada suami, ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Ada diungkapkan juga lagi tempat dia katanya menangis beberapa kali ketika menelpon ayahnya berada di kampung halaman. Dulu sempat dia yang menjaga ayahnya sakit parah, berada di rumah sakit, ya, dan sudah tua. Tetapi jarang sholat. Sampai dia kadang-kadang nelpon katanya, ayah, kata dia, enggak ada bekal kita kecuali ini, kecuali sholat. Lalu ayahnya tertawa saja. Dia sempat menangis, kata dia. Keadaan ayahnya sampai sekarang. Yang dia mengatakan bagaimana perjuangan ayahnya membesarkan dia, bahkan memberikan dia ilmu tentang bagaimana memperbaiki mobil ini segala macam, ayahnya ahli. Tapi itulah saya sedih, kata dia. Ayah saya dalam keadaan seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nikmat hidayah. Kembali kita kepada penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan mungkin dia tidak pernah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas kebenaran, di atas al-haq. Inilah pentingnya doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita sampaikan sebelumnya, makanya saya katakan ini bisa jadi pengulangan. Kita selalu berdoa kepada Allah, jangan tinggalkan doa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, oh ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi jangan lupakan berdoa kepada Allah, diteguhkan di atas al-haq, walaupun Anda sudah berada di atas kebenaran, bisa jadi itu akan lepas pada suatu saat, wal iyadu billah. Yang kedua, kata beliau, nah, ia tidak bersyukur setelah diberikan keteguhan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan hanya dunia. Ya, banyak orang yang berpikir dia banyak bersyukur, memuji Allah ketika ada duitnya, ketika bisa makan, ketika dapat fasilitas dunia, ketika tidak diuji dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dia bersyukur kepada Allah. Dia lupa ada nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat keteguhan dan istiqamah di dalam agama Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan istiqamah tersebut, keteguhan tersebut. Dia lupa bersyukur. Jadi dua di sini intinya apa? Doa dan syukur. Doa terus meminta kepada Allah karena di tangan Allah lah hidayah. Ya, dan juga banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja ingat ayat yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Prakteknya ini yang diperlukan. Kalau dengar selalu, saya selalu mengatakan demi Allah, kalau kita lihat perjalanan hidup kita ini, Allah berikan taufik kita selalu hadir di majelis ilmu, selalu dengar tablik akbar, ya, adanya daurah-daurah. Saya rasa tidak ada yang kurang ilmu kita. Yang kurang adalah praktek. Ya, saya rasa tidak ada para santri ini yang kurang ilmunya, bahkan terus bertambah. Berada di kelas nasihat, banyak ilmu-ilmu agama yang kita tekuni, bahkan kita hafal, tetapi yang kurang apa? Praktek. Kita kurang mempraktekkan ilmu kita. Ya, maka kita mesti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur karena merupakan ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan seorang itu berada
di dalam yang dia syukuri tersebut bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Lanjutan dari penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Fahina ikhtarakallahu tariqa hidayatahu, maka tatkala Allah telah memilihmu berjalan di atas jalan hidayahnya, hidayah Allah. Laisa li annaka mumayyazun aw li ta'atin minka. Kamu berada di dalam pilihan Allah tersebut, di dalam hidayah Allah tersebut, camkanlah bahwa itu bukan karena keistimewaanmu. Hati-hati para santri, para penghafal Al-Quran, antum sudah hafal mungkin 30 juz, jangan antum mengira hidayah Allah karena hafalan antum. Ya, istiqamahnya antum berada di hidayah Allah, ya, karena ketaatan antum tidak, demi Allah tidak. Itu hanya sebab. Ya, makanya kita harus sadar selalu, kita wajib bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau kita melihat keluar, antum bandingkan, bukan berarti kita bangga ya. Bukan berarti membuat kita bangga. Oh, saya orang taat, saya orang rajin menuntut ilmu, saya baca Al-Quran, saya ini, saya ini. Lihat di luar, banyak orang gak sholat, kemana-mana gak jelas, gak ada zikir kepada Allah, duduk di warung-warung ngobrol, bahkan banyak yang melakukan kejahatan. Bukan membuat kita bangga dengan ketaatan kita. Ya, dan kita tidak boleh mengatakan karena keistimewaan yang ada pada diri kita, demi Allah tidak. Bukan karena ketaatan kita. Bal hiya rahmatun minhu syamalatka. Akan tetapi semua itu adalah merupakan rahmat Allah yang telah meliputimu. Qad yanzi'uha minka fi ayyi lahzatin. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa saja mencabut rahmat tersebut kapan saja, bahkan dalam 1 detik akan tercabut dari dirimu. Oleh karena itu jangan engkau tertipu dengan amalanmu. Lidzalika la taghtarra bi'amalika wala bi'ibadatika. Jangan sekali-kali tertipu dengan banyaknya amalanmu. Jangan pula disilaukan oleh ibadahmu. Oh, saya tahajud terus. Oh, saya puasa sunat terus. Saya berinfak terus. Jangan tertipu dengan amalanmu. Jangan pula disilaukan oleh ibadahmu. Jangan engkau memandang remeh orang yang tersesat dari jalannya. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Wala tandur bistisghari liman dhalla an sabilih. Kalau melihat orang yang sesat di luar, orang yang tidak taat, jangan antum bangga dengan amalan antum. Ya, jangan memandang remeh orang-orang yang tersesat dari jalannya. Wal iyad billah, bisa jadi di saat kematian antum berbalik, ya, menjadi orang yang sesat. Dan orang yang antum anggap sesat itu tidak bisa dapat hidayah, dia yang dapat hidayah. Itu yang ada ungkapan, yang kita dengar selalu dalam hadis Nabi SAW, bahwa Allah SWT marah dan murka kepada seseorang yang mengatakan ya ta'ala alayya, yang merasa tinggi, merasa sombong, dan ia telah melampaui batas dan telah mendahuluiku. Ketika dia melihat seorang yang melakukan perbuatan maksiat, dosa besar ini segala macam, syirik, bermacam-macam, dia mengatakan, orang ini enggak mungkin dapat hidayah. Sudah terjerumus di dalam maksiat, tidak mungkin dapat hidayah, enggak ada keampunan Allah itu untuk dia, enggak ada. Apa yang terjadi? Di dalam hadis tersebut disebutkan ketika dia mati, ya, dan ketika bertemu dengan Allah, maka Allah marah, kamu telah melampaui batas, kamu telah mendahului, ya, apa yang telah aku tetapkan, dan aku yang berhak menetapkan semuanya. Yang siapa yang dapat hidayah, siapa yang sesat, siapa yang terus berada dalam keburukan sampai mati, itu adalah hak mutlak bagiku, kata Allah. Karena kamu mengatakan perkataan tersebut, orang yang kamu katakan tadi, dia aku ampuni, dia masuk surga, dan kamu masuk neraka. Ini hadis qudsi. Ini siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang remeh orang yang sesat. Yang benar adalah kita mengambil ibrah, jangan kita sesat seperti dia. Yang benar adalah juga kita mendoakan dia kepada Allah. Ya. Maka disebutkan lanjutan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah telah mengatakan falaula rahmatullahi bika lakunta
makanahu. Kalau bukan karena rahmat Allah padamu, niscaya engkau akan tersesat pula, posisimu akan sama dengan orang itu. Apalagi pengalaman hidup kita pernah dulu melakukan perbuatan yang sesat banyak sekali, perbuatan maksiat banyak sekali. Sekarang sudah dapat hidayah, sudah berada di jalan hijrah. Ingat-ingat, kita dulu seperti dia yang kamu lihat itu. Jangan kamu memandang remeh. Bahkan mungkin kamu lebih buruk dari yang kamu lihat orang yang sesat tersebut. Orang yang berada dalam maksiat. Jangan menganggap remeh mereka. Jangan memandang remeh. Ya, maka kata beliau, a'idu qira'ata hadhil ayati bita'annin. Maka perhatikanlah berikut ini, ulang-ulang, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, selalulah membaca ayat berikut ini dengan penuh tadabbur, penghayatan. Dengarkan ayat ini. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Surat apa? Surat apa? Ayat an sabbatnaka. Masih segar kan? Udah ngantuk? Masih. Semangatlah nuntut ilmu itu. Surat Al-Isra ayat 74. Surat apa? Al-Isra ayat 74. Kita kembali dulu kepada nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang artinya, andai kami, kata Allah, tidak meneguhkanmu, ini kepada siapa? Kepada Rasulullah. Yang kita katakan tidak mungkin sesat. Ya, tidak ada Rasulullah SAW itu sesat, tidak ada. Bahkan dia manusia yang terbaik. Bahkan imannya paling kuat. Kata Allah, andai kami tidak meneguhkanmu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh engkau hampir-hampir saja akan sedikit condong kepada mereka orang-orang yang tersesat tersebut. Ayat ini juga dibawakan oleh para ulama, hati-hati bergaul dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, karena hati kita lemah. Karena Allah mengatakan, andai kami tidak meneguhkanmu, wahai Muhammad, sungguh engkau hampir-hampir saja akan sedikit condong kepada mereka orang yang sesat tersebut. Condong saja dikhawatirkan, apalagi masuk, bergaul, dan melakukan kesesatan yang sama dengan orang-orang yang sesat. Maka carilah teman-teman yang saleh, bergaul yang dengan teman-teman yang istiqamah, berada di dalam akidah, dia di dalam agama Allah, mengamalkan sunnah, karena ini juga faktor untuk kita tidak akan menyimpang. Ya, karena kita apabila bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, maka kecondongan hati lama-lama akan ada bersama mereka dan akhirnya akan melakukan apa yang mereka lakukan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, saya ingin menjelaskan nanti sedikit tafsir ayat ini. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, iyyaka an tadunna anna sabata 'ala al-istiqamati ahadu injazatika as-shakhsiyyati. Tadi baru satu ayat ya, mungkin nanti beliau sampaikan karena belum sempurna kita sampaikan. Perhatikan firman Allah ya, kepada pemimpin segenap manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sebutkan tadi, siapa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini? Rasulullah. Walaula an sabbatnaka, kalaulah bukan kami, kata Allah, yang meneguhkanmu wahai Muhammad. Maka pertanyaannya, siapa dia? Rasulullah SAW. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Siapa dia? Manusia yang paling kuat imannya, paling terbaik. Siapa dia? Manusia yang sudah pasti dan dia yang pertama sekali akan masuk surga sebelum para nabi dan rasul, apalagi manusia biasa. Fakaifa bika, bagaimana dengan engkau wahai bukan nabi? Ya, nabi saja, Rasulullah SAW saja dikatakan seperti itu. Bagaimana dengan engkau? Ya, nahnu mukhti'una indama natajahalu adhkarana. Kita sering keliru manakala kita melupakan zikir-zikir kita.
Kita menyangka bahwa zikir-zikir itu tidak penting sehingga kita pun melupakannya. Demi Allah, wahai kaum muslimin, muslimat, wahai para santri, jangan tinggalkan zikir pagi sore. Saya mengatakan untuk anak saya sendiri. Saya selalu mengatakan kalau sudah nelpon, uminya juga seperti itu bilang, nak, udah zikir pagi belum tadi? Udah zikir sore belum? Karena ini adalah menjaga kita. Ya mungkin kalau pas ngaji tadi kan kadang-kadang buru-buru juga. Kalau saya mau mulai ngaji seperti tadi, apalagi sudah ke toilet, kadang-kadang ya terlewatkan juga. Karena duduk sebentar mungkin agak sampai 5-10 menit, 5 menit lah. Kita mengurutkan zikir pagi itu terus mulai kita mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya kita baca juga Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Kita baca juga ayat kursi, kita baca 3 kul, kita baca ya masing-masing 3. Ya, dan akhirnya juga kita ada membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Banyak kita yang menyangka bahwa zikir itu enggak penting, sehingga kita sering melupakannya. Bahkan dalam keseharian kita, kebutuhan pokok kita, yang kita mesti selalu beringat kepada Allah, berdoa dan berzikir. Sudah berapa kali, mulai dari bangun tidur tadi sampai sekarang masuk WC, ada yang 2 kali, ada yang sekali, ya rasanya nggak ada yang nggak masuk WC. Udah baca doa masuk WC tadi, lupa Ustaz. Itulah masalahnya. Kita menganggap bahwa zikir itu rasanya nggak penting. Padahal kita masuk itu, sebelum kita masuk kita berlindung kepada Allah agar tidak diganggu oleh syaitan berada di dalam WC. Keluar gitu juga. Karena bisa jadi keberadaan Anda di dalam toilet, di dalam hammam, ya, di dalam daur miyah, kita melakukan dosa juga. Makanya kita keluar, ghufranaka ya Allah, ampuni dosaku. Keluar dari rumah, sudah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, lupa lagi Ustaz. Lah sudah 2. Nanti mau masuk rumah lagi, ucapkan salam, assalamualaikum, enggak, masuk kayak kandang kambing. Ya, enggak ada salam lagi, bro, masuk aja, langsung cari makan di dapur, buka tudung saji. Ya, kalau enggak ada nanti marah-marah sama istri, dah banyak dosa. Ya, kalau anak-anak pondok pulang, mana mie makanannya, Umi ini lambat makan masaknya, aku lapar. Dalam marah belas sama orang tua. Kita lupa berzikir kepada Allah. Zikir, kita merasa bahwa zikir itu tidak penting, sehingga kita selalu melupakannya. Demi Allah saya mengatakan, ya saya mengingatkan diri saya sendiri. Bahkan orang yang safar umroh pun, dan saya sering membimbing umroh, masih banyak yang enggak baca doa safar ketika safar. Naik kendaraan enggak baca doa naik kendaraan. Apa yang kita andalkan di dalam perjalanan kita? Ini perjalanan ibadah. Tidak tahu apakah nggak hafal atau memang sengaja melupakannya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, seolah-olah kita merasa bahwa zikir itu tidak penting. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan ada puluhan, bahkan sampai jumlahnya hampir 100 faedah dari zikir. Banyak, luar biasa faedah dari zikir, tapi kita lupa berzikir kepada Allah. Keluar rumah, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Tadi udah masuk masjid, udah baca doa, masuk masjid belum? Lupa Ustaz, dah lupa lagi. Alasannya lupa terus. Gimana caranya nih? Nanti mau belajar, minta tolong kepada Allah, berdoa, baca bismillah, lupa lagi. Ya sudahlah, tutup aja lah buku kita. Catatan amalan kebaikannya, udah lupa terus zikir. Ya, seolah-olah kita merasa tidak penting. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua-duanya Syekhul Islam dikatakan oleh para ulama, hajatul abdi lil mu'awwidhati asyaddu min hajatihi lit ta'ami wal libas. Kebutuhan hamba Allah akan doa dan zikir melebihi kebutuhannya dari makan dan pakaian. Siapa yang merasa nggak butuh makan, tunjuk tangan. Nanti Ustaz lapor. Jangan dikasih makan nih, yang ini santri ini jangan kasih makan. Dia mengatakan nggak perlu. Ya,
Jadi kelaparan. Apa yang mengatakan tidak perlu pakaian, ambil pakaiannya tuh. Ya, bisa dia keluar tanpa baju, celana. Ya, mau pakai sempak aja. Ya, kayak orang pedalaman itu. Jangan. Tidak merasa nggak butuh. Kebutuhan kita kepada zikir lebih dari kebutuhan kita dari makan dan pakaian. Ya, ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dawimu ala adhkarikum litudrikum ma'na. Maka rutinlah membaca doa dan zikir kalian agar kalian meraih apa yang dijanjikan dalam sabda Rasulullah SAW. Ihfazillah yahfazka. Dah hafal hadis ini, hafal Ustaz, tapi prakteknya belum. Itulah masalahnya. Dari tadi sudah saya sampaikan. Ilmu kita sudah melimpah, amalan kita nggak tahu kemana. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Hafal hadis ini, tetapi sholat sengaja lambat-lambat. Ya. Tetapi duit kawannya yang ada di lemari kebetulan nggak terkunci, masuk juga ke dalam sakunya. Masya Allah. Ihfazillah ya. Bagaimana Allah menjagamu ketika kamu tidak menjaga aturan Allah? Ya, maunya suka maksiat, suka melakukan pelanggaran. Gimana Allah menjagamu wahai saudaraku? Ihfazillah yahfazka. Tahsunu kulla sabahin wa masa'in. Niscaya kalian akan mendapatkan perlindungan pagi dan petang. Ya, kalau kita menjaga tadi zikir dan doa terus tidak pernah berhenti. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa dunya makhifatun wa fi jawfiha mafja'atun wallahu wal hafidhu li ibadih. Dunia ini benar-benar menakutkan. Di lorongnya ada banyak hal yang menyentakkan tiba-tiba. Ya, banyak kejadian tiba-tiba. Allah dialah yang hanya menjaga hamba-hambanya. Ada yang mengira nanti kita sudah keluar dari masjid ini, tiba-tiba keluar ada kejadian yang mendadak, nggak tahu kita kan, nggak tahu. Kejadian yang mendadak itu banyak yang menakutkan di lorong-lorong dunia ini. Oleh sebab itu jaga diri kita dengan zikir, dengan doa, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Memang jiwa manusia condong kepada keburukan, maka dikatakan inna nafsala ammaratun bisu di dalam surat Yusuf. Tetapi kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau juga menjelaskan ayat tadi, cukup panjang kalau kita lihat tafsirnya, tapi kita kembali saja kepada penjelasan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Oleh sebab itu memperbanyak doa yang Rasulullah SAW memperbanyak doa ini, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Kemudian faktor yang kedua, dirasatu kutubil i'tiqad allati allafaha ulama'u ahli sunnah al mabniyati ala nususil wahyain. Belajarlah kitab-kitab akidah yang telah dikarang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tidak lepas dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Belajar akidah agar kita tetap sabar di dalam menghadapi ujian yang sangat banyak sekali dari fitnah, syubhat, dari penyimpangan, kesesatan. Mulai keluar kita dari rumah, pergi bahkan di dalam masjid pun kita sholat, ada juga yang sesat. Bahkan kita pergi jalan ke sana kemari, safar, sholat di suatu tempat, ada ustadz yang berceramah, ceramahnya ternyata ngelantur sana sini, nggak ada dalil Al-Quran dan Sunnah, mengajak orang kepada perbuatan bid'ah. Banyak fitnah yang ada di dunia ini, di dalam masjid pun ada, apalagi di luar masjid. Ya, apalagi pergi ke sana kemari, wal iyadu billah. Ya, ada tempat-tempat yang maksiat. Bertahankah kita di dalam ketaatan? Ini yang kita sebutkan tadi. Syekh Abdul Razak mengatakan sabarkan dirimu. Di antaranya dengan belajar kitab-kitab akidah. Dan apa yang telah ditetapkan, yang telah disepakati oleh khairul qurun minas sahabah. Perkara akidah, terkhusus perkara akidah yang telah disepakati oleh Rasulullah. Tentunya Rasulullah yang menyampaikannya, agama Allah. Kemudian telah disepakati oleh semua para sahabat, generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in yang dikatakan khairu hadil ummah. Jangan menyimpang dalam belajar akidah. Ya.
jangan menyimpang dalam belajar akidah. Enggak ada, mohon maaf saya mengatakan enggak ada yang dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah Asy'ariyah ini salah. Mana ada ungkapan itu? Coba pelajari apa itu akidah Asy'ariyah. Di mana penyimpangannya? Ada pasti. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Tapi mohon maaf, ada orang yang bertahan di atas kesesatan ini dan dia terus tidak mau diberikan nasihat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah Rasulullah dan para sahabat, akidahnya tabi'in, akidah atba'ut tabi'in, bukan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan akidah Mu'tazilah, Jahmiyah, banyak. Ya, jangan sampai kita tidak belajar kitab-kitab akidah dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena kita bisa menyimpang nanti. Fa inna dirasatu hadhil kutubin nafi ala ahli ilm, apalagi kita belajar duduk di depannya ulama, di depannya ahli ilmu, bahkan kita menghafalnya. Kemudian kita bertanya kepada ahli ilmu kalau ada misalnya perkara akidah tersebut yang kita masih ragu. Namanya kita belajar pasti ada yang tidak jelas, yang kita belum paham, tanya kepada ahli ilmu. Ya. Dan ini beliau mengatakan amin a'zami asbabil mu'inati ala tasabburi ala sunnah. Dan inilah merupakan dua sebab yang terbesar yang akan menolong kita untuk sabar berada di atas sunnah, berada di atas tauhid, berada di atas kebenaran. Sudah cukup kan? Ya. Wa tadra'u bihi anka syubahul aqawil. Sepertinya belum bisa kita sarankan karena waktu juga terbatas. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Lihat kembali ya, buku fotokopi kalian itu dimasukkan dalam, dijepit di dalam catatan kajian kita ini, kitab Syarhus Sunnah, khusus kajiannya, jangan sampai hilang. Ya. Dan akan kita mulai pembahasan kita berikutnya dari matanya. Ingat ini, dari matanya mulainya nanti wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil wa muhdatsatid dhalin. Di situ nanti kita mulai pada pertemuan yang akan datang. Jangan nanti ditanya lupa lagi. Mana yang sudah dibagikan enggak tahu, Ustaz, kertasnya entah kemana-mana terbangnya, kayaknya diterbangkan angin tadi, hujan lebat, angin kencang. Udahlah, berarti antum sebentar lagi terbang juga nanti. Ya. Demikianlah dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Sedikit demi sedikit kita belajar agama, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan istiqamah di atas jalan kebenaran. Jangan lupa tadi jangan banyak berdoa dan berzikir. Ya, dan juga yang ketiga tambahan dari Syekh Abdul Razak, yaitu jangan lupa terus duduk di majelis ilmu, khusus berkaitan dengan belajar akidah. Karena orang banyak sesat dalam memahami akidah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya.